Selamat pagi Bu Ika dan Bu Jojor. Selamat pagi, Valerin, Tinting. Selamat pagi Bu Ika, selamat pagi Bu Jojor. Nah, teman-teman, jadi hari ini kami membawakan sesi yang sangat amat menarik, yaitu sesi apa? Wow, hari ini kita akan podcast dan kedatangan bintang tamu yang super spesial. Ada siapa ini? Siapa aja nih Bu? Tolong dikenalkan dulu Bu. Perkenalan diri Bu. Iya. Baik, halo semuanya. Saya biasa dipanggil Bu Ika. Iya, nama lengkapnya kalau boleh tahu? Aduh, Maria Litwina Ika Haryundari. Wow, Cakep lengkap banget ya. sekali. Vibes cewek bumi. Iya, kayak cewek-cewek Jawa keren gitu loh. Nah, kalau yang di samping Bu Ika ini? Nama saya itu nama Batak banget ya. Iya. Karena memang artinya itu ada dalam bahasa Batak. Nama saya itu Jojor Pinta Marito Siregar. Oh, ada marganya si Wow. Regar. Iya. Ibu tahu gak sih Bu, anak ibu ini orang Batak loh Bu. Enggak. Oh enggak. Enggak dong, kok kamu gitu Oh, sih? Saya cuma gitu lahir ya. di tempat yang banyak orang Batak aja, tapi saya Oh, bukan orang Medan. Batak. Iya. Kalau kamu orang mana? Orang apa ya? Saya orang Sunda sih. Orang Sunda. Iya, tapi nggak bisa sama sekali ngomong bahasa Sunda. Bisa teh, ngeteh, bisa gitu. Oh, doang. gitu. Aduh. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi hari ini kita mengundang Bu Ika dan Bu Jojor ini kira-kira ngapain ya ke sini? Kami hari ini mau nanya nih, Bu. Kami orangnya sangat kepoan, Bu. Kami mau nanya banyak pertanyaan kepada Bu Boleh. Jojor dan juga Bu Ya. Ika. Apakah Bu Jojor dan Bu Ika berkenan? Ya, Oh, silakan. Oke. Apa nih pertanyaan pertama, Val? Nah, di sini pertanyaan pertama adalah bagaimana pengalaman Anda selama mengajar? Adakah momen yang sangat berkesan bagi Anda? Bestie first. Bestie first ya, Bukan ladies first, Iya. tapi bestie first. Bestie. Momen yang paling mengesankan. Iya. Sebenarnya kalau paling tidak paling juga karena semuanya mengesankan. Baik yang indah maupun yang tidak kan semuanya teringat juga. Iya, Hampir iya. semuanya teringat. Bahkan ketika saya mulai mengajar dari 33 tahun yang lalu, saya ingat Wah, pasti momen-momen khas dan khusus itu teringat. berarti Oke. banyak sekali ya pengalaman yang berkesan. Ya. Tapi ada momen yang spesifik gak Bu, yang sangat amat Ibu ingat gitu? Mau yang apa? Yang menjengkelkan, mengasihkan. Boleh deh Bu, terserah Bu. Mau Oh. menjengkelkan juga boleh, biar kami ikutan kesel. Hawanya panas di sini Bu. Enggak lah. Panas sama yang panas ya. Oh yang iya benar. mengesankan itu ketika saya Ya. sebagai guru mengetahui hasil didikan dari sekolah itu. Ya, saya tidak merasa paling berjasa, tapi ketika mereka lulus sekian tahun kemudian, saya baru tahu ketika dihubungi lagi oleh yang dulu murid saya merasa, kamu ya gitu. Rupanya ada banyak profesi yang mereka tekuni dan itu sungguh membanggakan bagi saya seorang guru. Oh, iya. Ini kalau Bu Jojor sama aja sih. Sama aja sih. Pengalaman itu banyak yang mengesankan, yang menjengkelkan, yang membuat sedih, menguras tenaga dan emosi. Ya. Banyak sekali ya. Ya. Cuman Ibu perlu mengingat satu, anak Ibu ketika Ibu mengajar di Kandis. Kandis itu wilayah yang mata pencarian utamanya adalah petani sawit. Wow, oke. Petani sawit. Jadi di situ ada prinsip orang tua dan anak-anak mengatakan sekolah itu nggak penting karena saya nggak punya ladang sawit juga saya bisa dapat duit. Jadi di situ ada prinsip mengambil sawit milik orang itu di malam hari bisa dapat duit. Dan salah satunya ada anak saya ketika saya mengajar SMP di situ. Saya tak sebutkan namanya. Oke. Lalu ketika ujian akhir, dia sudah kelas 9 di ujian akhir tidak datang. Saya harus mendatangi rumahnya, mengetuk rumahnya. Dan tidak ada respon yang wah gitu dari orang tuanya. Dia menganggap pendidikan itu bagaimana, tapi di hari-hari kemudiannya anak tersebut kembali datang tanpa orang tuanya dan mau melanjutkan sekolahnya. Mungkin itu untuk satu cerita yang
menguras emosi ya, emosi dan tenaga. Kalau untuk cerita yang paling membuat seneng gitu, kira-kira apa? Pasti Yang membuat senang ya itu ketika lulus lalu kembali ke sekolah main mereka kan ke iya SMP. benar. Itu banyak yang membanggakan, bahkan yang lulusan dari SMP sini juga membanggakan. Iya. Kalau di sekolah lama ketika saya masih mengajar di Jakarta, mereka datang sudah dengan keluarga kecilnya. Lucu banget. Iya, bayangkan kalau SMP mereka pada tahun 95 misalnya, kan sekarang sudah umur 43. Ya, ada yang secara khusus ya tidak secara langsung berkaitan dengan saya, tapi ketika dia datang lalu mengatakan bahwa dia sudah punya production house dan mengatakan, Bu, kalau SMP saya tidak jatuh bangun bahasa Indonesianya dengan Ibu, nggak tahulah saya hidup mau seperti apa. Karena dunia dia adalah dunia entertain, ya punya rumah produksi dan beberapa film sudah dihasilkan. Juga ada 3 orang yang demikian. Mereka kuliah di IKJ di Jakarta. Makanya anak bungsu saya dorong-dorong terus. Ada yang menjadi artis di Cek Toko Sebelah. Wow, keren banget loh. Itu seorang traveler juga. Coba kalau lihat IG-nya itu selalu membanggakan saya. Terima kasih. Kalau boleh tahu namanya siapa, Bu? Kebetulan saya kemarin abis namatin film Cek Toko Sebelah kan. Jadi mana tahu saya tahu nih, oh ini orangnya gitu. Yang gemuk. Ya, carilah pemain yang paling gemuk. Yang jadi tukang jualan itu yang dorong-dorong Siapa pakai namanya? ini. Nggak tahu. Cek biar penasaran. Oke. Ya. Wah, ngeri banget ya jadi pemain film loh. Iya, keren banget loh. Itu mengatakan berkat apa? Habis-habisan di bahasa Indonesia. Waktu SMP. Oke. Wah, saya ikutan terkesan sih jujur, Bu. Nah, kalau Bu Jojor gimana, Bu? kalau guru ya seputar Iya, aja seputar Bu. itu ya, kebanggaan. Apa ya, saya belum banyak sih, cuman kadang-kadang terlalu banyak nggak ingat lagi ya, Bu, ya. Iya. Jadi ini mau dari Bu Jujur lagi Mau banget dong. yang paling mengesankan. Iya. Yang paling mengesankan itu ya ketika anak-anak itu berhasil. Iya. Karena guru itu kerjaan tangannya itu ya memang untuk membuat anak-anak berhasil dalam versinya masing-masing, porsinya masing-masing. Ketika dia datang mau menjadi seorang atlet yang memang betul-betul seorang atlet, ketika dia datang mau jadi seorang penjahit yang memang bisa survive, itu sudah sangat membuat kita bangga. Karena keberhasilan guru itu ketika mereka datang dengan kemampuan mereka meneruskan hidup mereka. Wow, keren. Semoga kami juga bisa gitu lah ya, Bu. Kapan-kapan kan Dewa, kami udah gede, udah sukses, kami datang lagi nih ketemu sama Bu Jojor, Bu Ika. Bu, kami udah sukses Iya, nih. iya. Oh, itu hati guru bangga. Aduh, tapi nanti kita udah lulus, ibu-ibu ini masih kerja nggak ya di sini? Jangan-jangan pensiun? Bu Jojor, Bu Ika udah lupain kami berdua nih, Bu. Aduh, nanti kita tinggal sebut nama broadcast SMP Ah, yang iya, bakal inget iya, gitu kan. iya, Oh, iya, ini yang iya. pernah interview saya gitu. Oke, makasih karena udah menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, apa yang membuat Anda berbeda atau memiliki ciri khas sebagai guru? Ciri khas sebagai guru, Bu Jojor. Harusnya anak-anak yang jawab ya, Bu. Iya. Tapi kalau menurut versi ibu sendiri itu apa? Kayak menurut saya, kalau menurut ibu tuh kayak ibu tuh beda dari guru yang lain tuh bagaimana gitu? Bagaimana bedanya? Iya. Apa bedanya? Bestie first. Silakan tukar. Bu Jojor dulu sekarang, Bu. Iya. Yes.
Dibilang membedakan, kayaknya kalau di guru itu punya satu visi dan misi yang sama. Kalau dibilang membedakan cukup sulit apa ya. Iya. Kami itu datang sebagai guru punya visi dan misi yang sama. Hanya saja punya versi yang berbeda-beda untuk memotivasi dan membimbing anak-anak didik kami. Kalau dibilang ada yang membedakan, kayaknya kurang guru sama. Kalau menurut Bu Ika juga sama ya? Mungkin perbedaan itu tidak layak untuk saya ungkapkan, tetapi dari anak-anak yang pernah saya ajar, mereka akan bisa menilai sendiri. Karena setiap pribadi guru itu punya karakter sendiri kan, stylenya Benar. sendiri-sendiri. Dan ketika saya diserai sebagai guru, terutama sebagai wali kelas, pelan-pelan dari hari ke hari itu makin lama seperti anak saya sendiri. Jadi ketika mereka anak dalam jumlah banyak, ketika mereka mengalami sakit, ya ikut pedih seperti orang tua yang anaknya sedang sakit. Kemudian ketika mereka mendapat kegembiraan juga ikut bangga dan sepenuh hati. Apalagi kalau anak kelasnya kan memang lebih dekat gitu kan, anak-anak juga curhat dan jadi itu ikatan emosionalnya juga lebih kuat. Iya. Tapi benar kata Bu Ika, tiap guru itu punya karakternya masing-masing, punya cara ngajar yang beda. Seperti sama Bu Jojor ya. Aduh, sama Bu Jojor itu sangat amat unik Bu Jojor. Unik ya gimana? Iya, uniknya gini Bu. Kalau sama Bu Jojor, kami sering disuruh literasi dulu. Biasanya berapa menit ya Bu? Mungkin 2 sampai 10 menitan. Habis literasi nih, bakal ditunjuk, ditanyain, apa yang kamu dapatkan setelah membaca? Jujur, itu membuat hati tuh, aduh, berdegup kencang kayak. Kadang Bu Jojor ini, saya takut banget. Bu Jojor ini menerima tidak ya jawaban saya? Atau jangan-jangan saya lagi dijulitin kayak, apa sih ini jawaban anak ini gak jelas banget. Takut banget. Tapi seru sih, karena kadang rasanya kayak kami berusaha untuk mencari jawaban sendiri. Kami belajar dari, kami literasi, tapi nggak cuma dibaca terus udah dibuang gitu, tapi juga diserap, terus kami berusaha untuk melakukan analisis. Seru sih, seru. Itu yang jadi ciri khas Bu Jojor. Kalau dari pengalaman saya ya, selama beberapa bulan ini belajar sama Bu Ika, pengalaman yang bisa saya dapat itu kebanyakan sih happy ya. Karena kalau di kelas itu kan Bu Ika ini di kelas kami itu dia pribadi yang menyenangkan gitu. Tidak seperti yang diceritakan teman-teman saya yang lain. Soalnya dari yang Jangan cuma karena cerita di sini saja. Soalnya teman-teman saya yang lain itu kan sering bilang kan kalau kayak setiap pelajaran bahasa Indonesia pasti ada tugasnya dan itu susah. Mereka bilang seperti itu. Memang saya setuju kok sama pendapat itu, kayak memang setiap kali saya masuk pelajaran BN itu pasti ada tugasnya. Tapi tugas itu kan tidak dikerjakan individu kan, tidak selalu dikerjakan individu dan ada kelompoknya juga. Jadi menurut saya itu masih oke kok, seru malah. Dan Itu ada sih. PR enggak? Enggak, tidak ada PR, tidak dibawa pulang tugasnya. Jadi seru sih. Jadi kayak kalau di rumah tuh kayak nengok ada besok ada pelajaran BNTO tuh kayak gak pusing kayak besok ada PR apa ya, itu tuh enggak, karena enggak dibawa pulang tugasnya. Gitu sih. Iya sih, sama Bu Jojor juga gitu, jarang ada PR, aman, tenang. Tapi kadang kalau udah ada project atau ada PR, wah udah ambiar hati ini, sangat serem gitu. Nah Bu, selanjutnya pertanyaannya adalah, kenapa Bu Jojor dan Ibu Ika memutuskan untuk tetap menjadi guru sambil menerapkan pola makan vegetarian di sekolah Maitriawi Rabu? Kok bisa Ibu betah makan sayur, terus makan tepung, terus? Silakan. Besti first. Dendam. Tadi sudah saya duluan. Kan untuk menjadi guru terus ya. Iya. Dengan pola bervegetarian. Iya. Pola bervegetarian. Iya. Sebenarnya nggak masalah sih, vegetarian itu punya dampak yang positif buat guru-guru, buat semua murid. Itu punya dampak yang positif. Memutuskan itu untuk tetap bervegetarian, nggak memikirkan panjang lah. Nggak ada dampak negatif. Iya benar. Untuk apa memikirkan panjang kalau itu positif? Iya benar sih, benar. Kalau Bu Ika?
Saya memilih tetap di sini Mm. dengan pola vegetarian karena yang pertama, makin bertambah usia kan yang dicari sehat. Iya benar. Satu alasan kesehatan. Oh. Nah, meskipun di rumah sesekali tidak vegetarian, apalagi ketika anak-anak datang, anak-anak saya datang. Tetapi hari-hari saya jauh lebih lama di sekolah. Jam 6 sudah berangkat dan sampai di rumah kadang pukul 23. Jadi lebih lama di sekolah. Wow. Jadi ya hidup saya di sekolah sih. Ini sudah rumah saya. Oh, rumah ya. kedua. Nyaman ya Bu. Ini setelah ngajar di SMP, Iya. di malam hari akan menjadi dosen. Wow. Oh iya Bu, Pantes. saya pernah nge-stalk IG-nya Bu Ika. Terus saya lihat kan itu malam-malam Ibu bikin story. Terus loh, kenapa malam-malam bikin story? Terus yang saya lihat ibu-ibu guru murid-murid yang Ibu ajar itu tidak mengenakan seragam material seperti kami, Bu. Makanya seragam yang formal tapi ini seragam biasa, baju biasa iya. gitu. Terus kayak wow, keren juga ya. Udah malam Karena- gitu kan. Nah, Iya. kami udah sampai jam 4 dong ngantuk banget. Iya, kalau udah pulang ke capek rumah. banget, Bu. Capek banget. Udah teler Bu di rumah, udah ketiduran. Makin malam malah makin semangat ini. Bisa gitu ya Bu, aduh. Bu Ika naik motor. Naik motor. Wow, keren Bu. Ajarin dong. Ajarin lah masih SMP gak boleh naik motor. Wanita tangguh. Panutan saya Bu. Ibu jujur juga wanita tangguh, kita semua wanita tangguh ya kan? Betul. Iya. Keren banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bisa tidak apakah Ibu Jojor dan Bu Ika bisa menceritakan tentang seorang murid yang paling Bu Jojor dan Bu Ika ingat banget selama karir mengajar Bu Ika dan Bu Jojor? Bestie first. Diingat banget ya. Diingat banget ya, banyak sih. Banyak ya, Bu. Iya. Satu deh Bu. Satu. Cerita Budi. Oh iya. Cerita Budi. Itu banyak, itu termasuk juga. Mungkin tentang- Ibu bisa menceritakan ke teman-teman semua supaya teman-teman semua juga bisa tahu Boleh, gitu. boleh, Siapa boleh. Budi? Bagaimana Ya. cerita Budi? Valerin diam ya. Siap. Anggap bahwa ini cerita baru. Oke. Saya tidak tahu apa. Iya. Di tempat terdahulu di Jakarta, Bu Ika masih semuda Bu Nadia kali ya. Ya. Bu Ika jadi pembina OSIS. Ya pokoknya kalau masih muda kan aktivitasnya banyak sekali gitu. Iya. Kelas 8 waktu itu ada program study tour. Sekolah kami ada di Jakarta. Jadi kelas 7 itu study tournya Jakarta dan sekitarnya. Jadi semua destinasi wisata di Jakarta dikunjungi. Kelas 8 ke Yogyakarta dan Jawa Tengah, ke Ya. DIY dan Jawa Tengah. Kelas 9 itu ke Bandung dan sekitarnya. Saya menjadi ketua panitia study tour kelas 8. Nah, berarti saya harus membawa 5 kelas, artinya 5 bus besar ke Jogja bersama sekitar 15 atau 16 guru. Nah, kemudian karena guru-guru kebanyakan perempuan dan beberapa saja dibantu oleh bapak-bapak, ya cukup repot sih. Kelas 8 itu ya pada umumnya anak SMP kecil sudah tidak, tapi besar juga belum. Tanggung-tanggung, nakalnya juga tanggung-tanggung, iseng-isengnya juga Lagi nakal-nakalnya Iya. gitu. Nah, kami menginap di Hotel Jayakarta di Jalan Adi Sucipto, jadi ke arah Bandara Adi Sucipto. Kemudian karena seharian itu hujan, bahkan makin sore makin deras, kami memutuskan untuk cepat kembali ke hotel. Karena percuma juga kalau ke tempat wisata tapi dalam keadaan hujan. Kami masih ke Taman Pintar, masih ke Keraton dan sebagainya. Kemudian sampai di hotel, kami briefing guru-guru rapat, terus sebaiknya bagaimana. Ya udah kita alihkan ke besok pagi. Sementara kami sedang briefing, ada anak-anak
di hotel mungkin karena bosan juga ya kan, bercanda, bergurau sebagainya dan sebagainya. Sehingga kami memutuskan untuk peraturannya pukul 22.00 harus sudah tidur gitu. Karena besok pagi masih harus ada banyak kegiatan. Iya. Nah, akhirnya sebagian besar sudah menurut masuk ke kamar hotelnya. Kami menyewa, jadi sudah menyewa berapa lantai memang khusus untuk anak-anak SMP. Lantai berapa ya? 5, 6, 7, 8. Wah, itu ada puluhan kamar hotel. Kemudian sekelompok anak laki-laki, karena kelas 7 itu ada di kelas 7, kelas 8 itu ada di lantai 7, maka seluruh lantai 7 itu berisi yang anak putra. Satu kamar berisi 4 atau ada yang 5 gitu kan, tambah extra bed gitu kan. Mereka tidak lewat pintu, rupanya mereka bermain ke kamar tetangga itu lewat balkon. Jadi astaga. lompat. Jadi memang kalau guru lihat dari ujung begitu kelihatan aman sih, tapi kok suaranya gaduh sekali, gitu. Ada yang main kartu, main apa, suaranya nggak karuan kan. Rupanya mereka lompat dari balkon satu ke balkon lainnya, dan pagar balkon itu dari kayu. Habis hujan, jadi ada anak yang pindah kan melompat, jadi pegangannya itu terlepas. Jadi si Budi itu jatuh. Ya, jadi ketika kami sedang evaluasi, guru-guru evaluasi di lantai 1, ada anak serombongan anak laki-laki teriak-teriak, Bu jatuh, Bu, Budi jatuh gitu. Mereka keluar dari lift itu sambil panik, dalam keadaan panik. Terus kami kan kaget juga karena diberitahu, ini panjang kali loh. Nggak apa-apa, Bu. Kami suka dengarnya, Bu. Diberitahu bahwa Budi jatuh begitu, wah, kaki Bu Ika langsung lemas. Jadi tidak bisa bangun lagi gitu loh. Tapi sadar bahwa semua itu harus ditangani dengan baik. Akhirnya ada satpam datang, security hotel itu datang terkopoh-kopoh, Bu, saya melihat ada sesuatu jatuh gitu. Jadi posnya kan agak jauh, tapi melihat ada sesuatu jatuh dari atas gitu. Terus kami cepat-cepat buru-buru untuk datang, dan rupanya anak itu, si Budi itu jatuhnya tepat di semak-semak yang berupa tanaman bunga soka. Jadi tanaman bunga soka yang sudah dipotong rapi itu rupanya sampai membekas begini bentuknya, karena dari lantai 7 anak itu jatuh sampai lalu akhirnya kami cepat bawa ke rumah sakit kan. Untung saja, saya masih merasa untung karena selisih 15 cm dari jatuh itu sudah paving block. Seandainya kepalanya kena paving block sudah habislah. Kami bawa ke klinik terdekat, tapi klinik terdekat sudah tidak sanggup kan. Bu, ini harus ke rumah sakit yang besar, paling tidak ke rumah sakit Bethesda. Terus kami bawa dengan ambulan dari klinik yang kecil itu ke rumah sakit Bethesda. Ada bayangan ngeri ketika melihat si Budi dimasukkan di ambulans, ini disangga seperti ini karena takut ada gerakan gitu kan yang justru makin mencederai dia. Itu suaranya sudah seperti orang mendengkur. Padahal 2 minggu sebelumnya saya mengalami peristiwa kakek saya meninggal seperti itu. Suaranya begini. Begitu. Aduh, bayangan saya sudah sangat buruk. Terus akhirnya di rumah sakit besar, begitu anak itu masuk di IGD, saya mulai tenang. Saya bersama bapak-bapak saja, karena ibu-ibu saya mintakan, ibu-ibu tinggal di hotel, urus anak-anak. Saya dan bapak-bapak pergi, jadi kami cuma berempat, antara anak itu urus di rumah sakit. Setelah anak itu masuk IGD, kami baru berembuk. Setelah disadarkan oleh satu bapak guru, Bu, Litwin katanya, besok gimana? Nanti ibu gimana mau lapor ke orang tua? Aduh, di situ saya panik lagi karena
itu kan tanggung jawab guru. Iya. Keselamatan anak tanggung jawab guru kalau tidak bersama orang tua. Di situ akhirnya setelah berbincang dengan Bapak Ibu guru, kami sepakat akan menghadapi semuanya risiko yang akan terjadi dengan lapang dada. Tetapi kami punya bekal bahwa anak-anak sudah diumumkan 22.00 tidur. Tetapi anak itu terjatuh hampir pukul 23.00. Jadi dasar itu saja yang kami pakai. Berarti anak itu tidak mengikuti arahan guru. Untung banget papanya juga bisa menerima dengan kondisi itu. 1 minggu setelah ada di rumah sakit di Jogja dibawa. Jadi berapa seat di pesawat dibeli untuk bawa anak itu ke Jakarta. Begitulah ceritanya, itu yang paling mengerikan, paling menegangkan sepanjang hidup saya. Terima kasih. Lama tidak ada kontak. Nah itu ya, kalau di sekolah kita seperti siapa ya? Ya gitu-gitulah. Udah suka iseng, suka itu. Gitu-gitu. Lama nggak ada. Mohon maaf, ini hawanya jadi jadi merinding ya? juga saya. Karena ada Wika ya kali. Enggak. Tapi ngeri ya Bu, bisa jatuh gitu. Iya Bu, serius. Dan kami pulang ke hotel, lihat lagi tempatnya, ya ampun, sampai legok begitu, sampai cekung begitu. Mungkin ya karena tekanan yang kuat ya. Lantai 7 bayangkan. Jadi badan Budi memang tergores-gores dengan ranting sih, tapi aman, cuma luka luar kan. Aduh, anak itu ajaib. Berani banget, kayak balkon loh deh loncat. Iya, anak umur belasan biasanya melakukan sesuatu tanpa diduga. Akan seperti apa risikonya kadang belum terbayangkan. Dia cuma senang pindah dari lantai 1 pindah ke kamar sebelah dengan pegangan itu kan. Nggak tahu kalau habis hujan itu licin. Benar-benar meluncur dia. Serunya di awal doang. Di akhirnya nyesel. Aduh. Takut. Banyak cerita, tapi itu salah satu yang menegangkan. Teman-teman, ini bisa jadi pelajaran nih. Kita kalau mau ngelakuin apapun, kita harus pikir-pikir dulu. Harus mikir 80 kali, 800 kali, dipikir ulang. Oke, selanjutnya Bu Jojor, Bu. Yang paling diingat ya? Karena yang berkesan banyak. Yang paling diingat. Murid yang paling Ibu ingat. Kalau Ibu ini kan harusnya anaknya Wika ya, jadi lebih banyak cerita-cerita yang Wika sudah ingat, karena untuk usia saya pantasnya anak Wika. Anak sulung. Jadi waktu Ibu Wika mengajar, ya saya mungkin seusia muridnya gitu. Kalau saya nggak ngambil dari pengalaman saya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu. Karena bagi Ibu Jojor itu anak-anak Ibu itu semua wajib diingat. Walaupun saya tak ingat namanya. Saya bakal diingatkan Bu. Takut Kali ya. dilupakan. Ingatkan ya. Nama saya unik loh Bu, Tantinting kan. Hanya mama saya itu kan juga seorang guru. Hampir mirip dengan saya, berusaha menganggap semua anak murid itu sama gitu. Jadi kisahnya itu ketika dia berjalan-jalan atau mengurus sesuatu ke kantor dinas. Dulu itu kepala sekolah harus membeli kursi ke kantor dinas. Ketika dia masuk membeli kursi itu, dia bilang, Pak, saya mau beli kursi dan meja. Bapak itu diam saja. Benar-benar kursi dan meja atau istilah? Kursi dan meja. Oh, saya mau membeli kursi dan meja. Mama bilang seperti itu. Terus bapak itu diam aja. Pak, saya mau beli kursi dan meja. Terus bapak itu bilang, Ibu nggak ingat saya ya? Oh, muridnya ya. Protes banget. Please gak nyangka. Ya kalau murid pasti nggak akan lupa gurunya ya. Mungkin itu yang saya tiru dari mama gitu. Jadi anak-anak itu kadang, Bu, saya siapa? Sering seperti itu. Bu, agak susah mengingat nama, tapi wajah itu Wajah pasti teringat. Jadi bapak tersebut mengatakan, Ibu nggak ingat saya ya?
Maaf nak, siapa ya? Saya murid ibu loh. Jadi saya mendengar kisah Bu Ika tadi hampir sama dengan kisah Mama. Ada yang muridnya jadi artis, ada yang bekerja di berbagai bidang yang berbagai bidang. begitu mereka mengenalkan dirinya, saya pernah jadi murid ibu. Wah, itu rasanya. Oke. Selanjutnya Selanjutnya itu ada apa ya? Banyak banget pertanyaan di sini. Iya. Ini deh, bagaimana Anda pertama kali mengenal bestie Anda nih? Dari tadi kan Wah. bestie first kan. Gimana pertama Iya. kali kenalnya? Ceritain dong. Bujur lah. Yang paling kecil. Saya mengenal- nyaris tidak ingat loh. Saya ingat. Oh, silakan. Saya memandang Ibu Ika ini sosok yang patut saya jadikan panutan. Maksudnya saat apa gitu loh? Saat dia bisa menulis, saat dia berbicara, bisa menyelesaikan masalah dengan lapang dada dan mengeluarkan kata-kata yang baik didengar dan berdampak. Satu itu sama bestie saya. Bukan karena galak ya? Enggak, Anak-anak saya galaki loh. enggak saya. Dikit loh. Asmara doang. Sewaktu saya pertama masuk kemari, semua guru tuh welcome sekali. Jadi saya merasa nyaman bekerja di sini, tetapi ada yang unik dan berbeda dari Ibu Ika. Setiap ada waktu luang, dia akan menggunakan waktunya itu sangat efektif. wow. Kadang menulis. Nah, ini hasil tulisan. Beberapa tulisan Bu Ika sudah saya baca dan itu dengan bahasa yang sederhana tapi sangat memotivasi. Salah satu bukunya yang saya baca dan saya ingat itu Naik Satu Anak Tangga. Itu saya suka membacanya. Menggunakan waktu yang efektif itu sangat sulit. Iya. Ibu Ika bisa gitu. Jadi lambat laun saya mendekati Ibu Ika ini. PDKT. Mencuri ilmunya. Tapi ternyata hubungan yang terjadi itu tidak hanya sekedar mau mencuri ilmu, tapi menjadi tempat saya untuk meminta saran dan banyak hal. Bestie lah ya isinya. Bestie banget ini mah. Lucu banget. Bisa nggak ya kita kayak gini sampai tua? Gak mau Iya, sih. bersahabat Gak mau sih. Enggak mau. Jahat banget. Lucu banget. Mau juga dong. Gak jadi gak maunya. Oke, lanjut ya. Oke. Pusing sih milih ya. Silakan dipilih. Saya. Silakan. Karena tadi Bu Jojor ada ngebahas tentang karya Bu Ika. Nah, jadi pertanyaan kami ada mengenai apa yang menurut Ibu itu istimewa dari karya Ibu selama Ibu berada dalam dunia pendidikan ini. Yang dianggap istimewa ya? Iya. Sebenarnya apa yang saya kerjakan itu berawal dari karakter saya sih. Menurut saya sendiri, saya orang yang agak pendiam kan ya. Amat cerewet ya. Artinya saya lebih menyukai circle yang kecil, teman-teman dekat yang sedikit gitu. Sedikit tapi berkualitas. Saya bukan tipe orang yang bisa tampil di panggung dengan luar biasa, bisa menggerakkan orang. Maka
dengan karakter saya, ya saya lebih sering menikmati me time saya. Ya. Me time saya usahakan untuk lebih berkualitas. Nah, ketika saya menikmati membaca lama-lama, karena saya memang suka membaca, lama-lama saya mengerti. Disadarkan oleh satu teman ketika saya masih di Jakarta, saya bekerja freelance jadi jurnalis. Kemudian, kamu kan jurusan bahasa Indonesia kan? Nulislah gitu. Saat itu saya tersadar bahwa, ya kenapa nggak mulai mencoba menulis gitu. Nah, sejak itu lalu saya mulai lebih banyak membaca. Karena orang bisa menulis karena membaca. Membaca untuk menulis satu buku misalnya, itu perbandingannya sudah membaca 7 buku. Jadi dengan modal membaca itu, kalau membaca kan nggak bisa rame-rame. Menulis juga tidak bisa rame-rame. Jadi dengan karakter saya seperti ini ya, sekarang sudah tahun ini sudah 5 buku. Buku yang pertama itu sudah tidak apa ya. Buku yang pertama Felix Kulpa sudah habis habis tidak cetak ulang. Buku yang kedua Tunas-Tunas Zaitun itu kumpulan cerpen. Buku yang ketiga buku yang kedua ini yang kecil. Ya. Lucu banget. Ini research-nya sampai 1 bulan. Ya, harusnya tidak kecil sih karena tulisannya kecil, mau cari yang murah sebenarnya. Ya lebih handy bagi anak-anak SMP, nyaman dipegang gitu, tidak mengerikan gitu. Anak-anak karena anak SMP jarang yang hobi membaca, jadi ya dengan dikemas kecil mungkin anak-anak akan lebih suka. Ini tentang kasus human trafficking yang ada di Batam dengan background kota Batam dan Kupang, NTT. Karena dari sana banyak korban-korban human trafficking. Ini kemudian buku yang ketiga ini Tunas-Tunas Zaitun. Ini sebenarnya sebagian reborn dari buku yang pertama Felix Kulpa. Kemudian yang keempat ini kumpulan puisi. Kumpulan puisi ini juga banyak yang karena berceceran, ada usul dari anak saya, puisi yang di majalah diterbitkan di koran-koran itu kumpulin aja. Terus jadilah satu buku ini kumpulan dari 4 tahun atau 5 tahun yang tersebar di banyak tempat. Jadi ada keterangannya di bawahnya, footnote-nya itu sudah diterbitkan mana. Yang ini lebih ke motivasi sih ya, bukan murni fiksi. Jadi lebih ke psychological improvement. Ya, lebih ke psikologi positif. Bapak psikologi positif itu kan Martin Seligman. Jadi psychological well-being, lebih ke itu, kesehatan mental. Kemudian on the way masih nunggu satu buku lagi. Itu kumpulan cerpen bersama beberapa teman yang saya kagumi di dalam komunitas menulis saya. Komunitas yang di Jakarta. Kalau bersama komunitas yang Asia Tenggara, satu, tidak saya bawa. Kerja keroyokan biasanya. Ini yang buku tunggal, yang buku keroyokan 3 tahun ini mungkin sudah 150-an buku. Kerja keroyokan loh. Itu enggak terlalu saya anggap sih. Saya anggap yang ini aja. Apa yang baru saja saya dengar? 150 buku. Ya kan cuma kirim berapa tulisan, nanti bareng-bareng ngumpul jadi kan biasanya begitu, antologi namanya. Dari mana-mana. Kalian kelas 9 juga akan bikin buku seperti itu kan? Oh iya, benar itu. Iya, ngotot banget. Setiap kelas punya buku ini. Bagaimana bangganya nanti kelas 9 itu masih kelas 9 tapi sudah punya buku. Cerpennya begitu ceritanya. Jadi setelah kalian kumpulkan, bagian Bu Ika dan Bu Nancy yang kerja ngos-ngosan agar layak terbit. Semangat Bu, semangat. Jadi buku. Semangat Bu. Siap. Saya tahu kok tulisan-tulisan kami banyak yang harus diperbaiki. Saya nengok Bu Nancy sudah sangat lelah melihat tulisan kami yang masih belum bisa membedakan ku di mana dan tapi hebat sih Bu, Ibu masih bisa sabar terus masih mau membaca lagi satu persatu, diperhatikan detail-detailnya. Setiap angkatan 150-an cerpen yang saya bacakan. Karena berdua kan, tahun lalu pasangan saya
Pak Eka, tahun sebelumnya Bu Sri, tahun ini dengan Bu Nancy. Nancy. Kenapa juga Bu Ika yang dipanjer di kelas 9? Karena guru senior mungkin Iya, ya. iya. Senior itu sama dengan tua. Kami no komen deh. Makanya tempatnya di lantai 5 biar dekat surga. Sebenarnya kalau olahraga sih Bu menurut Iya, saya gitu, iya, naik biar tangga tetap gitu. sehat. Oke. Iya, naik Sekarang satu anak Bu tangga. Jajar. Mm-mm. Apa nih kira-kira? Karya. Karya. Apa yang menurut Ibu paling istimewa dari karya Ibu? Mm-mm. Karya ya. Iya. Saya Juga nulis kan? setelah bertemu dengan Bu Ika ini saya ada mengeluarkan beberapa karya yang mungkin sama ya, satu buku Ya, pernah ya. beberapa Antologi bersama Saya teman-teman lain. bisa menulis beberapa cerita yang diterima beberapa menit ya. Kemudian saya dengan Bu Ika pernah mengikuti perlombaan literasi tingkat nasional. Tulisan kami berdua itu lolos ke tingkat nasional. Hanya nggak kita lanjut karena ada kendala. Sayang banget. Jadi ilmu yang saya dapat dari Bu Ika itu, saya melihat saya bisa lolos ke tingkat nasional menulis. Makin dekat nih. Makin bestie gitu kan hubungannya. Karena yang ngajarin menulis itu ya Bu Ika gitu. Saya lihat waktu saya baru masuk, ibu ini kok nulis terus ya. Ternyata memang seorang penulis gitu. Untung bukan ibu ini kok makan terus ya. Jadi saya mencoba menulis dan beberapa tulisan saya diterima. Yang satunya masuk atau diterima di tingkat nasional. Wah, keren banget loh. Keren banget. Kan baru tahu Bu Jajar nulis. Iya, nulis, sama, ya kan? sama. Judul bukunya apa, Bu? Bukunya itu antologi Apa ya? Ya antologi apa ya namanya? Judulnya lupa. Saya menuliskan buku itu kisah saya mengajari seorang anak di sini. Judul cerita yang saya buat itu Kubangun dengan Cinta. Oh ya. Nanti kami cari Bu di Iya. buku antologi mana gitu kan ceritanya. Pinjam Bu Jajar aja. Saya lihat nama saya, anak-anak coba lihat nama saya di Google. Saya dibuat di situ seorang penulis. Nanti cari ya, nanti cari. Wah. Oke, Mama di sini penulis loh. bangga Nggak tahu Bu. data itu dari mana gitu. Bangga Bu. Oh saya penulis gitu, bukan guru. Bangga. Hmm. Penulis itu kan ya bentuk yang positif. Iya, benar. Tapi keren loh teman-teman, SMP Maitreya Wira ini mempunyai sangat banyak guru-guru yang sangat amat berbakat, sangat amat berbeda-beda gitu. Tapi keren-keren semua, ada yang penulis. Wah, keren banget gak sih? Iya keren sih. Terus nih sesi terakhir kita main disordered nih karena kita udah ngobrol cukup banyak lah ya. Iya, Sekarang udah kita lama. saatnya senang-senang gitu, Iya. kayak pilih-pilih nih. Games Terus ya. Iya, gengs. Bu. Terus ini disorder yang kami sediakan juga nggak banyak sih, Iya. kayak 5 doang paling. Jadi Oke. tugas kami ngapain? Menjawab saja dari Iya. pilihan kami. Dipilih, Bu, mau Iya. yang ini atau Yang pertama, punya rumah atau keliling dunia? Keinginan ya. Disorder aja kayak pilih sih. Oh. Pengennya apa gitu, kayak mending yang mana gitu. Oh, mending yang mana? Oke. Punya rumah atau keliling dunia? Punya rumah. Pilih yang rumah. Oke. Selanjutnya, tinggal di rumah atau di apartemen? Di rumah. di rumah. Sama ya. Iya Terus dong. selanjutnya, menjadi guru atau menjadi murid? Menjadi murid. Kenapa, Bu? Saya mau tahu, Bu. Kenapa mau menjadi murid, Bu? Bukannya terasa sangat melelahkan ya, Bu, menjadi murid? Kan kalau jadi murid, belajar dulu. Kan kalau jadi murid kan belajar terus. Iya. Ya bahkan pendidikan lanjut saya pun saya jalani ketika saya merasa kok saya masih kurang ya. Jadi harus jadi murid lah. Jadi kuliah lagi bersama anak bungsu saya. Saya barengan. Ya, karena saya barengan. Habis masa pandemi si bungsu itu kuliah sambil buka Zoom sambil tiduran begini. Ini kuliah apa ini? Jadi flashback. Ya Dek,
ayo kuliah bareng mama. Lucu banget. Di Undrika. Wah, keren sih. Begitu ceritanya. Terus selanjutnya memenangkan lotre atau menjadi terkenal dalam semalam. Menjadi terkenal dalam semalam. Oh, menang lotre lah. Menang lotre. Menjadi terkenal Dalam semalam. Oh, oke. ambigu loh, Bunda. Terkenal dalam semalam. Kan- apa? Mungkin karya ibu kan banyak yang baca terus pada wah keren banget ngefans. Ya. Tapi kalau terkenal karena lompat tadi kayak si Budi, Iya. Budi. Aduh, Budi nih. Oke, pertanyaan terakhir. Basic banget, Bu. Apa tuh? Makan atau minum? Minum. Minum. Minum Kopi ya. Kopi dong. Kopi ya. Teh. Air putih. Air putih. botol merah ikoniknya Ibu Jojer. Ups. Mineralnya di sini. Oke, mungkin sekian dulu pertanyaan dari kami dan interview kami hari ini ya. Interview ya, Podcast aduh, gitu podcast. kan. Kok mungkin? Pasti kan? Pasti. Maaf Bu, jangan koreksi saya di. Aduh. Oke, sekian dari kami. Dadah. Dadah.